Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pria yang syalih, yang hatinya dipenuhi cahaya iman, tiba-tiba jatuh tersungkur dalam lumpur maksiat. Bukan karena setan, tapi karena sesuatu yang lebih kuat dari godaannya. Lalu apa yang sebenarnya lebih berbahaya daripada setan? Siapa musuh dalam selimut yang sering tak kita sadari? Sahabat Mukmin Studio Official, dalam video ini kita akan mengungkap satu kenyataan yang membuat kita merenung dalam tentang sebuah godaan yang sering diremehkan. Padahal Rasulullah sendiri telah memperingatkan kita dengan sangat serius. Kita semua tahu bahwa setan adalah musuh nyata bagi manusia. Allah telah memperingatkan dalam banyak ayat bahwa setan akan menggoda manusia dari berbagai arah, dari depan, belakang, kanan, kiri, tanpa henti, siang dan malam. Namun tahukah kita, ada satu jenis godaan yang disebut lebih dahsyat daripada godaan setan itu sendiri. Bahkan, seorang ulama besar menyatakan bahwa tipu daya ini lebih hebat daripada seluruh rayuan iblis. Dialah Asy-Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqithi, seorang ulama terkemuka. Beliau berkata dengan penuh keyakinan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, jika kita bandingkan antara tipu daya setan dan tipu daya wanita, maka jelaslah bahwa tipu daya wanita lebih besar. Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Mari kita lihat langsung bagaimana Al-Quran menggambarkannya. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 76, Inna kaida syaitni kana dha'ifan. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Namun, bandingkan dengan firman Allah dalam Quran Surah Yusuf ayat 28 tentang peristiwa Zulaikha dan Nabi Yusuf. Inna kaidakunna azimun. Sesungguhnya tipu daya kalian, wahai para wanita, sungguh besar. Dua kalimat yang singkat, tapi maknanya dalam dan mengguncang hati. Asy-Syaikh Asy-Shinqithi menjelaskan, jika dua ayat ini digabungkan, maka kita mendapatkan pemahaman bahwa godaan wanita bisa jauh lebih besar daripada godaan setan. Sebelum kita salah paham, mari kita luruskan satu hal. Ini bukanlah bentuk penghinaan kepada wanita. Bukan pula menyalahkan mereka sepenuhnya. Islam adalah agama yang menghormati wanita, ibu, saudari, istri, anak perempuan. Mereka adalah mutiara dalam Islam. Namun yang dibahas di sini adalah fitnah, sebuah ujian, cobaan yang bisa menimpa siapa saja. Dalam hal ini, wanita bisa menjadi ujian paling besar bagi kaum pria. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan tegas, tidaklah aku tinggalkan setelahku fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki selain fitnah wanita. Perhatikan, bukan hanya sekadar cobaan, tapi fitnah paling berbahaya. Lalu bagaimana mungkin kita menganggap remeh hal ini? Banyak pria yang tampaknya kuat imannya, kokoh pendiriannya, tapi akhirnya roboh karena satu hal, wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akal dan agamanya, tetapi mampu menghilangkan akal laki-laki yang bijak dan cerdas, selain dari kalian, wanita. Hadis riwayat Bukhari. Kata-kata ini bukan hinaan, tetapi pengingat akan kekuatan pengaruh. Bahkan pria yang paling bijaksana pun bisa kehilangan kendali karena godaan ini. Lihatlah bagaimana Nabi Yusuf, seorang nabi pilihan, nyaris tergelincir karena godaan Zulaikha, jika bukan karena pertolongan Allah. Walaqad hammat bih wa hamma biha laula an ra burhana rabbih. Dan sungguh wanita itu telah bermaksud melakukan sesuatu terhadap Yusuf, dan Yusuf pun juga bermaksud melakukannya
sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Quran Surah Yusuf 24. Sahabat sekalian, salah satu sifat fitnah ini adalah ia tidak terasa di awal. Ia hadir lewat pandangan pertama, lewat tawa yang ringan, percakapan yang menggoda, hingga akhirnya terbuka jalan menuju kehancuran iman. Setan tahu betul kelemahan manusia. Maka jika ia gagal menjatuhkan seseorang lewat jalan biasa, ia akan menggunakan wanita sebagai senjatanya. Simak perkataan seorang tabi'in besar, Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah. Setan tidak pernah putus asa menaklukkan manusia, kecuali dia akan mencobanya dari sisi wanita. Begitu dalam maknanya, begitu mengerikan kenyataannya. Lalu, apakah kita harus takut terhadap wanita? Bukan. Yang perlu kita takuti adalah cara setan menjadikan wanita sebagai jalan kebinasaan bagi kaum pria. Maka, baik laki-laki maupun perempuan wajib menjaga diri dan saling menundukkan pandangan. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadhna furujahun. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Quran Surah An-Nur 30-31. Inilah solusi. Islam tidak hanya mengungkap bahaya, tapi juga memberikan penjagaan dan perlindungan. Ada satu kisah yang sangat menggugah tentang 3 orang lelaki yang terperangkap dalam gua, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Salah satu dari mereka pernah nyaris berzina dengan seorang wanita. Ia sudah memegang tubuhnya, ia sangat menginginkannya. Namun, di saat itu ia teringat kepada Allah. Ia menangis, ia mundur, dan ia tinggalkan wanita itu. Lalu dia berdoa kepada Allah, memohon pertolongan atas amalnya itu, dan batu besar yang menutupi gua mereka pun bergeser. Subhanallah, ketaatan kepada Allah lah yang menyelamatkan hidupnya. Sahabat mukmin, meski kita hidup di zaman yang penuh fitnah, bukan berarti kita tak bisa selamat. Allah selalu memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang jujur, ingin menjaga kehormatan dan iman. Allah berjanji, "Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq 2-3. Maka jangan putus asa. Jangan menyerah. Jika kau merasa hatimu mulai goyah karena fitnah wanita, segera kembali kepada Allah. Dan bagi para wanita, jangan jadilah ujian bagi saudara laki-lakimu. Jadilah perhiasan yang terjaga. Jadilah pengingat, bukan penggoda. Sahabat Mukmin Studio Official. Hari ini kita menyadari bahwa bahaya terbesar tidak selalu datang dari musuh yang terlihat menyeramkan. Terkadang, ia datang dalam wujud yang lembut, memikat, dan memesona. Tapi ingatlah, bukan penampilan yang menipu kita, tapi nafsu dan kelalaian kitalah yang membuka pintu kehancuran. Mari kita berlindung kepada Allah dari fitnah yang nyata maupun tersembunyi. Mari kita perkuat iman, jaga pandangan, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya Allah, jagalah hati kami dari fitnah dunia. Kuatkan kaki kami di jalan-Mu, dan lindungilah kami dari godaan yang mampu menjatuhkan iman kami. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa bagikan kepada saudaramu.
semoga menjadi pengingat bersama bahwa iman itu mahal dan surga itu tak layak ditukar hanya dengan kenikmatan sesaat. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di Mukmin Studio Official. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua. Amin.